Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali bertemu dengan Pak Hilal. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepadanya. Subtema tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa diberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada beberapa tujuan yang perlu Pak Hilal sampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mempraktikkan pelaksanaan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menganalisis macam, syarat, sebab, dan hikmah dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa mampu membuat video simulasi tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan tepat. Baik anak-anak, apa sih sebenarnya sujud itu? Dan ada berapakah macam-macamnya? Sujud merupakan salah satu bagian wajib dalam rangkaian sholat, yang apabila tidak dilakukan oleh seseorang, maka sholat seseorang menyebabkan tidak sah. Macam-macam sujud dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada sujud dalam sholat. Yang kedua, ada sujud syukur. Yang ketiga, ada sujud tilawah. Dan yang terakhir, ada sujud sahwi. Selain dari keempat sujud tersebut, maka tidak perlu dilakukan. Namun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang pertama adalah tentang sujud syukur. Definisi dari sujud syukur, syukur artinya berterima kasih. Jadi, yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud di luar sholat yang dilakukan karena ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil akli tentang sujud syukur yaitu sesuai yang disampaikan oleh Abu Dawud an Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw bushira bihi harra sajidan syakiran lillah. Dari Abu Bakrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dahulu apabila mendapat kabar yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, beliau lalu menyungkurkan sujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tentang sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur, yang pertama, kedatangan nikmat. Yang kedua, karena kemenangan atas musuh. Yang ketiga, kedatangan seseorang yang diharapkan. Yang keempat, terhindar dari musibah dan bahaya. Yang kelima, melihat orang yang diuji dengan musuh di dunia, seperti melihat orang yang buta, pincang, gila. Dan yang keenam adalah
melihat orang yang diuji dengan musibah akhirat seperti melihat orang-orang kafir yang durhaka. Yang selanjutnya adalah hukum sujud syukur. Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Melaksanakan sujud syukur cukup suci dari hadas atau najis serta menghadap kiblat dan diawali dengan takbir. Sujud syukur ini disunnahkan sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan, beliau tersungkur untuk sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ashabus Sunnah kecuali An-Nasa'i. Syarat-syarat sujud syukur: yang pertama, Islam; yang kedua, berakal; yang ketiga, suci dari hadas; yang keempat, menutup aurat; dan yang kelima, menghadap kiblat. Untuk selanjutnya adalah tentang rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang pertama ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali sebagaimana sujudnya sholat, yang keempat duduk setelah sujud, dan yang terakhir salam yang pertama dilanjutkan salam yang kedua. Selanjutnya adalah tentang hikmah pelaksanaan sujud syukur. Hikmah pelaksanaan sujud syukur yang pertama, sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang kedua, membuat umat Islam lebih menyadari akan kuasa Allah atas hidupnya, sehingga bisa membuatnya lebih beriman akan qada terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak sombong atas pencapaian di dunia. Semua hal yang terjadi dalam hidup manusia adalah sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sujud tilawah. Definisi sujud tilawah: tilawah artinya bacaan atau membaca. Maka sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau dibacakan ayat-ayat sajadah. Hukum sujud tilawah: sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah, tetapi menurut ulama Hanafiyah hukumnya wajib. Jadi, menurut pendapat yang pertama, sujud tilawah ini sunnah dikerjakan oleh yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah jika syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Selanjutnya adalah tentang dalil akli berkaitan dengan sujud syukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 81. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat sujud tilawah. Ada dua macam syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama, ada syarat sujud tilawah di luar sholat. Yang kedua, ada syarat-syarat sujud tilawah di dalam sholat.
Syarat-syarat sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, bacaan tersebut disyariatkan. Yang kedua, bacaan tersebut disengaja. Yang ketiga, yang dibacanya adalah seluruh ayat sajadah. Yang keempat, tidak memisahkan antara bacaan atau ayat sajadah dan sujudnya dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, bacaan ayat itu berasal dari satu orang. Yang terakhir, disyaratkan seperti yang berlaku dalam sholat, yakni suci dari dua hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, tidak berbicara, dan sebagainya. Tentang syarat-syarat sujud tilawah yang kedua, syarat sujud tilawah di dalam sholat. Jika seseorang melakukan sujud tilawah di dalam sholat, kemudian maka dari itu selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ditambahkan dengan dua syarat sebagai berikut. Tambahan kedua syarat tersebut yaitu, yang pertama, tidak menyengaja membaca ayat sajadah karena untuk melakukan sujud. Yang kedua, yang melakukan sujud itu adalah orang yang membacanya, namun bagi seorang makmum wajib mengikuti imam dalam sujud tilawah. Selanjutnya adalah tentang rukun sujud tilawah. Ada beberapa rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Terkait dengan takbiratul ihram, menurut ulama Syafi'iyah merupakan rukun, sedangkan menurut ulama lain adalah sunnah. Rukun yang ketiga, sujud satu kali sebagaimana sujud dalam sholat. Yang keempat, duduk sesudahnya dengan tumakninah tanpa tasyahud. Rukun ini menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama lainnya adalah sunnah. Rukun yang terakhir adalah mengucap salam, memberi menoleh ke kanan, sedangkan salam sembari menoleh ke kiri adalah sunnah. Selanjutnya adalah tentang ayat-ayat sajadah. Ada beberapa ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua ada Quran Surat Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga ada Quran Surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat ada Quran Surat Al-Isra ayat 107. Yang kelima ada Quran Surat Maryam ayat 58. Yang keenam ada Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh ada Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan ada Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan ada Quran Surat An-Nahl ayat 25. Yang kesepuluh ada Quran Surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 ada Quran Surat As-Sod ayat 24. Yang ke-12 ada Quran Surat Al-Fusilat ayat 37. Yang ke-13 ada Quran Surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14 ada Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Yang selanjutnya adalah tentang hikmah-hikmah sujud tilawah. Ada beberapa hikmah dari pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Jika setan telah menjauh, orang yang bersangkutan dapat terhindar dari godaan yang menuju kedurhakaan. Yang kedua, orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jaminan surga yang dimaksud bukan semata-mata hanya dengan melakukan sujud tilawah, melainkan harus diikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagian dari kepatuhan dan kerendahan hati manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengingatkan kepada manusia bahwa mereka adalah tempat salah dan lupa agar terhindar dari perilaku sombong, angkuh, takabur, dan akhlak buruk lainnya. Yang kelima, menyadarkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha segalanya. Yang terakhir, sebagai bentuk rasa syukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang sujud sahwi. Definisi dari sujud sahwi. Sujud sahwi adalah suatu istilah untuk dua sujud yang dikerjakan oleh orang yang sholat, yang berfungsi untuk menambal celah-celah yang kurang dalam sholatnya karena lupa atau kelupaan dalam sholat. Atau dengan kata lain, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena ada perbuatan yang terlupakan dalam ibadah sholat. Selanjutnya adalah sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab seseorang harus melaksanakan sujud sahwi antara lain, yang pertama, menambahkan sesuatu atau az-ziyadah. Yang kedua, menambahkan rukun sholat seperti berdiri, duduk, ruku, atau sujud. Yang ketiga, kelebihan jumlah rakaat sholat. Yang keempat, mengucap salam sebelum sholatnya sempurna ketika selesai karena lupa atau tidak sengaja. Yang kelima, menghilangkan sesuatu atau an-naqs seperti meninggalkan salah satu rukun sholat seperti berdiri, duduk, ruku, ataupun sujud. Yang terakhir, dalam keadaan ragu-ragu atau asyak, seperti ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat atau lupa membaca kunut bagi yang biasa membaca kunut. Selanjutnya adalah tentang hikmah-hikmah pelaksanaan sujud sahwi. Hikmah bagi seseorang yang melaksanakan sujud sahwi antara lain, yang pertama, menyadari jika manusia merupakan tempatnya salah dan lupa, sehingga manusia tidak boleh berlaku sombong dan angkuh selama hidup di dunia. Yang kedua, sebagai penyempurnaan kekurangan atau kecerobohan ketika melaksanakan sholat. Yang ketiga, menggenapkan pahala. Yang keempat, menghinakan setan. Yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itulah pembelajaran pada kali ini. Sebelum diakhiri, ada beberapa kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Yang pertama adalah tentang pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih. Jadi sujud syukur adalah sujud di luar sholat yang dilakukan karena ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentang pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah artinya bacaan atau membaca. Maka sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau dibacakan ayat-ayat sajadah. Yang ketiga adalah pengertian sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi adalah suatu istilah untuk dua sujud yang dikerjakan oleh orang yang sholat, yang berfungsi untuk menambal celah-celah yang kurang dalam sholatnya karena lupa,
Atau dengan kata lain, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena ada perbuatan yang terlupakan dalam ibadah sholat. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang hikmah. Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari sujud tilawah. Hikmah dari sujud tilawah akan menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran sebagai wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari sujud sahwi. Hikmah dari sujud sahwi dapat menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Selalu menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang pandai bersyukur. Baik, itulah pemaparan materi tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan mudah tentang materi pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah anak-anak kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.